Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempresentasikan bahan kajian hari ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ella Nurjanah dengan NIM 1804339 dari kelas 3A PG PAUD. Bahan kajian yang akan saya presentasikan adalah mengenai penilaian formatif. Ada dua judul yang akan saya bahas dalam bahan kajian penilaian formatif ini. Yang pertama adalah alasan penilaian formatif dan yang kedua, 3 jenis penilaian formatif. Alasan penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan guru pada saat berlangsungnya proses pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Ini berarti bahwa penilaian formatif berorientasi kepada proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memperbaiki program pembelajaran dan strategi pelaksanaannya. Penilaian formatif ini merupakan kegiatan yang sangat alami dan biasa bagi guru yang melakukannya, tanpa harus mengetahui bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah penilaian terhadap para siswa-siswanya. Kemudian, kebutuhan akan penilaian formatif yang baik terbukti dari berbagai perspektif teoritis. Teori tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada teori Vygotsky. Teori ini menentukan tingkat perkembangan aktual anak sehingga seseorang dapat membantu anak mencapai potensinya. Teori Vygotsky menentukan tingkat perkembangan aktual anak. Ini berarti bahwa seseorang dapat membantu anak mencapai potensinya melalui pemecahan masalah dengan cara bekerja sama dengan teman sebaya yang lebih cakap, tetapi tetap di bawah bimbingan orang dewasa. Pemecahan masalah ini tentu memerlukan penilaian formatif. Yang kedua adalah teori Viase. Teori ini menekankan pada pemikiran yang mendasarinya. Mengidentifikasi pemikiran yang mendasarinya membutuhkan penilaian formatif. Contoh dari pemikiran yang mendasarinya pada anak usia dini adalah begini contohnya. Seorang anak mengatakan bahwa jumlah 3 apel dan 2 apel adalah 6 apel. Respon ini jelas salah dan perlu diperbaiki. Perbaikan yang perlu guru lakukan adalah dengan mencari metode yang tepat agar mendapatkan respon yang tepat pula. Anak menjawab bahwa 3 apel dan 2 apel adalah 6 apel. Ini mungkin terjadi karena 3 hal. Yang pertama, ingatan yang salah, yaitu anak menyatakan bahwa aku baru tahu. Kemudian yang kedua adalah perhitungan yang salah. Di sini anak salah menghitung objek. Kemudian yang ketiga adalah alasan yang salah. Di sini anak menyatakan bahwa aku tahu bahwa 3 dan 2 itu lebih dari 4. Artinya 3 dan 2 itu jika ditambahkan hasilnya adalah 6. Yang ketiga, ada teori kognitif kontemporer. Teori ini yaitu untuk membangun hubungan antara pengetahuan informal anak dan apa yang harus diajarkan. Jadi, dalam teori kognitif kontemporer, guru perlu memahami keadaan kognitif anak saat ini, utamanya adalah dalam bidang matematika untuk menyesuaikan apa yang harus diajarkan oleh guru di masa yang akan datang. Manfaat penilaian formatif. Manfaat penilaian formatif ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi siswa dan manfaat bagi guru. Manfaat bagi siswa. 1. Untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh. Ketika siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh, maka guru dapat melanjutkan bahan program selanjutnya. Namun,
Ketika siswa belum menguasai bahan program tertentu, maka guru harus mengulangi. Yang kedua, merupakan penguatan bagi siswa. Ketika hasil dari penilaian formatif menghasilkan skor yang tinggi, maka ini merupakan suatu tanda bahwa apa yang sudah dimiliki oleh siswa atau yang sudah dikuasai oleh siswa merupakan pengetahuan yang benar. Kemudian, tanda keberhasilan suatu pembelajaran itu akan memperbesar motivasi siswa untuk mempertahankan nilai yang sudah baik atau untuk memperoleh nilai lebih baik lagi. Yang ketiga adalah usaha perbaikan. Dengan melakukan tes penilaian formatif, maka siswa dapat mengetahui kelemahan-kelemahannya sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan penguasaan. Yang terakhir adalah sebagai diagnosa. Dengan mengetahui hasil penilaian formatif, maka di sini siswa dengan jelas dapat mengetahui bagian mana dari bahan pembelajaran yang dirasakan masih sulit untuk dikuasai. Kemudian yang kedua, manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru ada 4. 1. Mengetahui sampai sejauh mana bahan yang sudah diajarkan dapat diterima siswa. Hal ini menentukan pula apakah guru harus mengganti strategi mengajar atau tetap mempertahankan strategi mengajarnya. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pembelajaran yang belum dikuasai siswa. Apabila bahan yang belum dikuasai kebetulan merupakan bahan prasyarat bagi pelajaran yang lain, maka bagian itu harus diterangkan lagi. Apabila bahan itu tidak diulangi, maka akan mengganggu kelancaran pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, dapat meramalkan sukses dan tidaknya seluruh program yang akan diberikan. Di sini jelas bahwa hasil penilaian formatif itu meramalkan sukses atau tidaknya program yang diberikan guru terhadap siswa. Yang terakhir adalah memperbaiki program pembelajaran di masa yang akan datang. Hal ini terutama dalam merumuskan kegiatan belajar mengajar dan dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam penilaian formatif. Alasan perlunya penilaian formatif. Alasan perlunya penilaian formatif ini terlihat dari fungsinya yaitu sebagai berikut. 1. Penilaian formatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan proses belajar mengajar. Ketika guru telah mengetahui keberhasilan dan kegagalan proses belajar mengajar, maka ini menjadi acuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan belajar mengajar berikutnya. Yang kedua, penilaian formatif digunakan untuk mengetahui masalah dan hambatan kegiatan belajar mengajar. Ketika guru telah mengetahui masalah dan hambatan kegiatan belajar mengajar, maka guru dapat mencari metode yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar berikutnya. Yang ketiga, penilaian formatif digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Jadi di sini adalah untuk memperbaiki rencana pembelajaran selanjutnya. Ada 3 jenis penilaian formatif, yaitu ada observasi, tugas, dan wawancara. Observasi. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat. Seperti dikatakan Piaget, observasi membutuhkan pengetahuan tentang apa yang harus diamati dan pemikiran matematis, yaitu jika mereka tidak mencari apapun, mereka tidak akan pernah menemukan apapun. Di sini, guru perlu mengamati aspek yang relevan dari perilaku matematika anak secara individu, dan guru perlu memfokuskan pengamatan setidaknya kepada beberapa anak untuk memberikan pembelajaran matematika lebih lanjut. Contoh dari metode observasi ini adalah
Ketika permainan bebas, guru mengamati anak tidak hanya membandingkan panjang dua balok, tetapi juga tentang berbagai kesalahan ketika anak membandingkan kedua balok tersebut. Ini tentu saja tidak mudah dilakukan guru, karena guru harus mengamati dan mengawasi ruangan yang penuh dengan anak-anak yang di mana anak-anak itu memiliki banyak kebutuhan yang menunjukkan pola perilaku yang kompleks. Dalam observasi ini ada sistem observasi yang terorganisasi. Observasi sebaiknya menggunakan sistem observasi yang terorganisasi, yaitu guru membutuhkan bimbingan dalam mengamati perilaku matematika. Beberapa kurikulum banyak digunakan sebagai panduan untuk menilai pengetahuan matematika anak. Mereka dapat memberikan daftar periksa untuk observasi berbagai topik dengan arahan tentang perilaku mana yang harus dicatat. Nah, untuk contohnya adalah satu formulir menginstruksikan guru untuk mencatat pengamatan mereka tentang pengetahuan anak usia dini dalam melakukan penjumlahan. Sistem penilaian matematika anak usia dini ini banyak digunakan dengan cara mengumpulkan catatan anekdot tentang masing-masing anak. Kelebihan dan kelemahan observasi. Observasi bisa menjadi metode yang sangat kuat. Ini dapat memberikan wawasan tentang minat spontan anak dan kompetensi sehari-hari tanpa adanya tekanan atau kendala orang dewasa. Pada saat yang sama, tidak ada satupun metode penilaian yang sempurna, selalu akurat atau sepenuhnya informatif, dan pengamatan memiliki beberapa keterbatasan. Terkadang, guru dapat menunggu tanpa batas waktu sebelum mengamati perilaku yang benar-benar penting. Kadang-kadang, perilaku anak tidak mengungkapkan sejauh mana kompetensinya. Di sini dapat disimpulkan bahwa metode penilaian formatif ini tidak ada yang sempurna, selalu akurat. Semuanya mempunyai kelebihan dan mempunyai kelemahan tersendiri. Begitupun dengan observasi. Kelebihan dari observasi ini adalah anak dengan spontan memberikan wawasannya tanpa tekanan dari orang dewasa. Sedangkan kekurangannya adalah di sini guru harus menunggu tanpa batas waktu sebelum mengamati perilaku yang benar-benar penting. Dan di sini juga ketika guru telah menunggu, terkadang perilaku anak tidak mengungkapkan sejauh mana kompetensinya, sehingga di sini akan menyulitkan guru. Jenis penilaian formatif yang kedua adalah tugas. Kadang-kadang untuk mencari tahu tentang pembelajaran, pemikiran, atau kinerja anak, seseorang memberi dia semacam tugas atau masalah sederhana untuk dipecahkan. Begitupun dengan guru. Beliau memberikan tugas kepada siswa adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pembelajaran dikuasai oleh anak atau oleh siswa. Sebagai contoh, misal guru menunjukkan gambar segitiga. Kemudian guru bertanya, "Kamu sebut apa ini?" Respon anak mungkin memberikan indikasi kompetensinya. Jika anak itu berkata, "Saya tidak tahu," maka guru telah belajar bahwa anak itu mungkin tidak dapat menghasilkan kata yang benar atau menerapkannya pada kegiatan atau tugas sehari-hari. Namun pada perspektif Vygotsky, respon anak terhadap tugas ini mungkin hanya merupakan indikasi tingkat perkembangan saat ini. Nah, jika dari teori Vygotsky, ini guru harus memberikan pertanyaan yang sama, namun dengan susunan kata yang berbeda. Contohnya dengan bertanya, "Bentuk apa itu?" Nah, kemudian anak menjawab segitiga. Dan ini menunjukkan tingkat perkembangan potensial. Dalam tugas, ada tugas yang terorganisasi. Tugas harus disusun secara terorganisasi sesuai dengan kurikulum anak usia dini yang menyajikan serangkaian tugas sebagai dasar dari sistem penilaian mereka. Tugas yang sering digunakan untuk anak usia dini yaitu di PAUD adalah dengan menghitung sejumlah objek tertentu.
Sehingga guru harus memperhatikan dan mencatat bahwa anak menghitung dengan benar atau anak menghitung dengan salah. Dan ketika anak menghitung dengan salah, jenis kesalahan apa yang dilakukan anak. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan metode tugas. Kelebihan dari metode ini adalah memberikan informasi tentang kinerja anak pada tugas yang diberikan guru, sehingga dia dapat mengambil langkah berikutnya yang sesuai. Jadi di sini kelebihan metode ini dapat dijadikan guru sebagai acuan untuk menindaklanjuti langkah berikutnya. Kemudian ada dua langkah kelemahan dasar dalam menggunakan tugas. Yang pertama, yaitu guru menentukan pilihan tugas sesuai minat guru, sehingga anak mungkin saja tidak tertarik pada topik yang ditugaskan tersebut. Ini jelas menjadi kelemahan karena ketika anak tidak tertarik, maka anak tidak akan memaksimalkan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah perilaku anak dapat mengindikasikan keberhasilan atau kegagalan pada tugas tersebut, tetapi tidak selalu mengungkapkan bagaimana anak tersebut membangun atau menyelesaikan tugas tersebut. Seperti yang ditunjukkan Piase, tidaklah cukup untuk memastikan jawaban anak itu. Seseorang juga harus belajar bagaimana anak mendapatkannya. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Piase sangat menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada hasil. Kemudian di sini ada jenis penilaian formatif yang terakhir, yaitu wawancara fleksibel. Wawancara fleksibel diperlukan untuk mempelajari apa yang dipikirkan anak. Pendekatan yang benar-benar berpusat pada anak membutuhkan wawancara mengenai bagaimana anak memecahkan masalah, bagaimana dia mendapatkan jawabannya, dan mengapa dia mengatakan apa yang dia lakukan. Jenis pertanyaan ini berasal dari metode wawancara klinis dari Piase atau sering disebut dengan wawancara fleksibel. Jadi di sini pewawancara menanyai kepada anak tentang bagaimana anak memecahkan masalah, bagaimana dia mendapatkan jawaban, dan mengapa dia mengatakan apa yang dia lakukan. Wawancara fleksibel melibatkan beberapa langkah. Pertama, pewawancara memperhatikan perilaku anak yang perlu diselidiki lebih lanjut. Kadang-kadang ini terjadi dalam pengamatan naturalistik, yaitu dari kegiatan kelas sehari-hari, dan ketika anak memberikan respon yang menarik terhadap suatu tugas. Setelah itu, pewawancara menindaklanjuti dengan berbagai cara, yaitu dia dapat mengulangi pertanyaan awal, meminta anak untuk berbicara tentang bagaimana dia memecahkan masalah, atau meminta anak memperluas jawaban atau membenarkannya. Kadang-kadang, pewawancara dapat menantang tanggapan seorang anak dan memintanya untuk membuktikan mengapa itu tidak benar. Nah, contoh-contoh pertanyaan yang sebaiknya dilontarkan oleh pewawancara kepada anak. Contohnya seperti ini. Pertama, bagaimana kamu mengetahuinya? Kedua, bagaimana kamu mendapatkan jawabannya? Ketiga, ceritakan lebih banyak tentang itu. Kemudian keempat, bagaimana kamu tahu? Kemudian pewawancara juga dapat memberikan pernyataan kepada anak bahwa kamu benar. Wawancara fleksibel yang terorganisasi. Wawancara perlu dilakukan dengan sistem yang terorganisir, yaitu sesuai dengan kurikulum yang memberikan panduan luas dalam wawancara fleksibel. Ini sesuai dengan penjelasan yang telah dibahas dalam slide sebelumnya, yakni wawancara yang dilakukan pada anak, yaitu dengan cara memberikan berbagai pertanyaan tentang bagaimana anak memecahkan masalah, atau meminta anak untuk memperluas jawaban, atau juga dengan cara membenarkan pernyataan anak. Yang kedua, ada kelebihan dan kekurangan dari metode wawancara fleksibel. Kelebihan dari wawancara ini adalah guru dapat mengatasi prasangka yang mungkin mereka miliki tentang kemampuan anak. Jadi di sini ketika wawancara, guru
guru dapat mengetahui dengan benar bagaimana kemampuan anak-anak. Jadi tidak lagi hanya sebagai prasangka. Sedangkan kekurangannya adalah satu, wawancara fleksibel seringkali membingungkan pewawancara mengenai pengamatan perilaku sehari-hari dengan respon terhadap tugas dan dengan wawancara yang dilakukan. Jadi di sini pewawancara bingung karena pengamatan perilaku sehari-hari dengan respon tugas dan dengan wawancara yang dilakukan itu tidak sesuai. Artinya tidak sama hasilnya. Yang kedua, wawancara fleksibel memerlukan interpretatif, kreativitas, dan fleksibilitas dalam bertanya. Jadi di sini bahwa pewawancara harus memiliki kreativitas dalam menyusun pertanyaannya karena pertanyaan ini ditunjukkan kepada anak usia dini sehingga bahasanya pun harus disusun sedemikian rupa agar dapat dipahami oleh anak usia dini. Yang terakhir adalah wawancara fleksibel mengharuskan guru berbicara banyak dengan anak-anak. Di sini guru harus bisa memancing komunikasi anak agar anak dapat berbicara lebih banyak kepada guru. Daftar pustaka, bahan kajian penilaian formatif yang saya bahas pada slide-slide sebelumnya, ini berasal dari 3 buku. Yang pertama adalah buku Mathematics Learning in Early Childhood. Yang kedua adalah buku Evaluasi Pembelajaran Matematika karya Sriyanti. Kemudian yang ketiga adalah buku Asesmen Pembelajaran Berbasis Komputer dan Android karya Ambiar dan Panyahuti. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.